Duk jaman semono, Kanjeng Eyang Buyut ing klera nate paring wewarah. Jujur lahir batin berbudi bawa leksana, ada dasar luhuring agama. Jejer welas asih sasamoning titah, ada dasar jiwa kautaman lan rasa kamanungsan. Lan jajar manunggaling wajibing patra bebrayan agung, ada dasar endahing tepo seliro, manembah ngarsaning Gusti Allah ingkang Maha Tunggal. Alkisah bahwa Bagus Gentong atau Gento setelah ibunya yaitu Nyai Ageng Bagelen wafat, tetap bertempat tinggal di desa Bagelen, meneruskan bertani seperti leluhurnya. Setelah dewasa ia menikah dan memperoleh putra bernama Raden Damarmoyo. Raden Damarmoyo mempunyai putri bernama Raden Roro Rengganis, yang setelah dewasa menikah dengan Kiai Pakotesan dan mempunyai putra Pangeran Semono yang juga bernama Pangeran Muryo. Pangeran Muryo mempunyai putra bernama Kiai Cokrojoyo I yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Geseng. Pada suatu hari Sunan Kalijogo dalam perjalanan keliling sengaja singgah di tempat kediaman Kiai Cokrojoyo I karena beliau telah mengetahui bahwa Kiai Cokrojoyo I adalah seorang calon waliullah yang ibarat kain batik sudah disurati atau dibatik namun belum dibabat. Waktu Sunan Kalijogo tiba di situ, Kiai Cokrojoyo I sedang mencetak gula aren sambil uro-uro. Bertanya Sunan Kalijogo, berapa lakunya jika sudah menjadi gula? Dijawab oleh Kiai Cokrojoyo I, hanya cukup untuk menghidupi orang yang melarat. Sunan Kalijogo lantas berkata, coba gantikanlah uro-uromu dengan membaca surah kalimat syahadat. Kemarilah aku ajarkan membacanya, dan nanti jika gulanya telah tercetak bawalah kemari, aku akan melihatnya. Setelah mengucapkan surah kalimat syahadat, Kiai Cokrojoyo I meneruskan mencetak gula, dan sesudah rampung menutupinya dengan tampi, diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Betapa herannya Kiai Cokrojoyo I sewaktu Sunan Kalijogo membuka tutupnya, gulanya sudah berubah menjadi emas. Dengan tak sadar ia terpaku seperti tugu hingga beberapa saat. Waktu ia sadar kembali Sunan Kalijogo sudah tiada di tempat. Dengan terbirit-birit ia mengejarnya, dan setelah berhasil menyusulnya, ia menyungkemi lutut Sunan Kalijogo sambil mohon agar diperkenankan menjadi muridnya. Dijawab olehnya Sunan Kalijogo, anakku, jika kau dengan sungguh-sungguh ingin menjadi muridnya, maka kau harus bertapa sujud di tempat ini dan jangan pergi dari sini sebelum aku kembali kemari. Setelah berkata demikian, Sunan Kalijogo meneruskan perjalanannya, dan dalam sekejap mata telah sirna dari pandangan. Mengingat peristiwa yang telah terjadi, Kiai Cokrojoyo I masih terheran-heran, tetapi akhirnya bergegas untuk melaksanakan perintah sang guru agung dengan tekad yang teguh dan mantap untuk tidak mengakhiri tapanya sebelum gurunya datang kembali. Demikianlah Kiai Cokrojoyo I bertapa hingga 1 tahun lebih tanpa henti. Sementara itu Sunan Kalijogo memang sudah lupa akan perintahnya pada Kiai Cokrojoyo I, dan baru sewaktu beliau dalam penjelajahannya seperti biasanya lewat desa Bagelen, beliau ingat akan perintahnya pada calon muridnya yang bertapa sujud. Para pengikutnya diperintahkan untuk mencarinya, tetapi karena di tempat itu sudah penuh dengan alang-alang serta tumbuh-tumbuhan liar lainnya setinggi orang, maka tak berhasillah mereka menemukan Kiai Cokrojoyo I. Kemudian sang guru memerintahkan untuk membabat seluruh tumbuh-tumbuhan yang menutupi tempat tersebut, namun juga belum berhasil untuk menemukan tubuh sang pertapa itu. Akhirnya tak ada jalan lain kecuali membakar saja alang-alang dan tumbuh-tumbuhan yang telah dibabat itu. Dan walaupun dedaunan dan dahan-dahan itu masih basah, maka berkat perkataan sang guru agung, maka apinya menyala-nyala setinggi langit seperti kebakaran hutan besar, sehingga membuat penduduk di sekitarnya menjadi cemas dan ketakutan. Setelah api reda dan segala rerumputan tumbuh-tumbuhan telah hilang, maka terlihatlah dengan jelas tubuh Kiai Cokrojoyo I yang masih dalam posisi sujud tetapi hitam hangus karena terbakar. Kelihatannya seperti tak bernyawa, namun denyut jantungnya masih ada walaupun sangat lemah. Sunan Kalijogo mendekatinya dan berkata, hai Cokrojoyo, bangunlah, jangan enak-enak tidur, aku datang. Mendengar suara sang guru, seketika Kiai Cokrojoyo I bangun.
dan begitu melihat gurunya langsung bersungkem kepadanya. Dan pada saat itulah Kiai Cokrojoyo I mendapat wisik manunggalnya kawula dengan Gusti, yang berarti telah mencapai tingkat kesempurnaan tertentu.